Nah, kan sudah jelas ucapan kamu kan, Tuhan yang Esa, berarti Allah kan, memberi kekuasaan kepada Yesus. Oke, sekarang pertanyaannya, yang kamu tuhankan yang mana? Tuhan yang Esa itu atau Yesusnya yang kamu tuhankan? Ayo. Begini Tata, saya beri ilustrasi ya. Ketika Pak Jokowi melantik Gubernur Jakarta, ya. Nah, Gubernur Jakarta yang dilantik oleh Pak Jokowi, inilah yang harus kau percaya. Mengapa? Sebab perkataan Pak Jokowi adalah kebenaran. Ya? Demikian juga dengan Tuhan, ketika Tuhan memberi kuasa kekal kepada Mesias. Firman Tuhan inilah yang benar. Dengan demikian umat Tuhan tidak boleh tidak harus tunduk patuh kepada Mesias yang diberi kuasa kekal oleh Tuhan. Iya, jadi Bapak Jokowi melantik gubernur. Ya saya percaya itu. Terus saya ditanya, Tata siapa presidenmu? Ya Bapak Jokowi. Nah sekarang gini, Tuhan Allah ya melantik Yesus, memberi kekuasaan kepada Yesus. Terus saya ditanya, siapa Tuhan yang benar Tata? Ya Allah. Kan gitu kan? Nah, kalau Kristen coba saya nanya ke kamu. Siapa presiden? Masa gubernur kamu jawab? Sama dengan tadi. Allah Tuhan memberi kekuasaan. Terus saya nanya ke kamu. Sekarang siapa Tuhannya Kristen? Coba jawab. Yang diberi kekuasaan atau yang memberi? Tuhan yang benar itu Yesus. Oh, Tuhan yang benar adalah Yesus menurut Kristen ya. Kalau menurut Yesus adalah Allah. Nah, sekarang mana yang benar? Yang sesat yang mana? Yesus atau Kristen yang sesat? Ayo. Begini Dol, saya sudah sebut di atas, Tuhan yang Esa memberi kuasa kekal kepada Yesus. Jadi umat Tuhan yang Esa itu harus menyembah Yesus, dan umat Tuhan yang Esa itu Tuhannya adalah Yesus. Kamu mengerti? Oke, sekarang mana ayatnya? Karena aku sudah diberi kekuasaan oleh Tuhanku, maka Tuhanku memerintahkan manusia untuk menyembah aku. Itu mana ayatnya? Silakan. Sudah Dol, persoalanmu semua saya sudah jawab. Tinggal saja otakmu ya, linglung saja. Oh, sudah kamu jawab. Jadi, yang sesat itu Yesus ya, yang benar Kristen gitu. Karena kata Yesus Tuhan yang benar Allah, kata Kristen yang Tuhan yang benar Yesus. Berarti yang benar itu Kristen, yang sesat Yesus gitu. Begini Dol, saya bacakan ayat Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus berkata begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu jelas. Itu bicara tentang pembaptisan, sama dengan orang masuk Islam. Baca kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ayat Matius itu walaupun itu palsu ya, sisipan, itu tetap bukan sebagai Tuhan Yesus di situ. Tetap sebagai utusan. Tuhan yang benar ya Allah. Baptislah mereka, maksudnya apa? Suruh percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Anak sebagai utusan. Gitu loh. Mana di ayat di situ sembahlah aku? Mana? Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini Yesus menyatakan. Yesus menyatakan lagi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Yesus tidak menyatakan, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah Tuhan yang Esa perintahkan kepadaku. Bukan begitu.
Oke, ajarkanlah mereka sesuai apa yang aku perintahkan. Ajaran berarti ya. Saya nanya ke kamu, ajarannya Yesus dari dirinya sendiri atau dari Tuhannya? Ayo, kamu mau kemana pun saya kejar pakai Bible kamu. Karena kamu tidak mungkin paham itu. Kau membelokkan ya ayat itu. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuberikan. Itu jelas. Iya. Jadi perintahnya Yesus mengajarkan, ya disuruh mengajar ya. Apa yang Yesus perintahkan. Oke, Yesus pernah nggak memerintahkan bahwa Tuhan yang benar itu aku gitu? Hah? Sembahlah aku gitu, ada nggak? Saya sudah bacakan pertama-tama. Yesus menyatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, artinya Tuhan yang Esa itu memberi kuasa kekal kepada Yesus di surga dan di bumi. Kemudian baru Yesus mengajarkan, ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, setelah itu baru Yesus menyatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, mengapa Yesus menyatakan ini? Sebab dia adalah penguasa surga dan bumi. Nah, iya kan jelas ayatnya. Di situ ada manusia yang diberi kekuasaan. Yang memberi adalah Tuhan Allah. Nah, sekarang kok bisa sih ya Tuhan itu? Gimana maksudnya? Coba gimana? Jadi yang benar itu saya harus mentuhankan Yesus atau Tuhannya Yesus? Jawab aja. Kau itu tololnya di situ, Tata. Saya sudah ulang kali menyatakan, firman Tuhan yang Esa adalah kebenaran. Tuhan yang Esa memberi kuasa kekal kepada Yesus yang adalah kebenaran. Nah, kamu tuh taunya cuma bilang tolol. Kalau kamu pinter, jawab aja. Jadi Tuhan yang benar itu yang memberi kekuasaan atau yang menerima? Jawab. Sudah, Tata, kau muter-muter. Saya sudah menyatakan kepada Anda, ya. Pertama, si Allahmu tidak dikenal oleh para nabi Bani Israel. Yang kedua, firman Tuhan yang Esa itu adalah kebenaran. Ya. Nah, iya, kalau menurut kamu Allahnya Yesus dikenal. Nah, sekarang berarti sudah dikenal Tuhannya Yesus ya. Oke. Nah, sekarang Tuhanmu siapa? Ayo. Sudah, Tata, ya. Biarlah kau tolol sendiri. Sudah ya, Tata, ya. Biarlah kau tolol sampai mati. Loh, kok babai? Tentukan dulu Tuhanmu siapa. Kalau Tuhanku adalah Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus, yaitu Allah. Nah, kalau Tuhanmu siapa? Ayo. Jangan babai dulu, tentukan dulu. Sudah ya. Loh, jangan sudah-sudah, tentukan dulu. Yang sesat itu Kristen apa Yesus? Kata Yesus Tuhan yang benar Allah. Nah, kata Kristen yang benar itu manusia Yesus. Nah, sekarang yang mana yang sesat ini? Yesus atau Kristen? Ayo. Sudah ya, Tata, ya. Saya sudah buktikan kepada Anda, Yesus tidak pernah mengenal si Allah Subhanahu wa Ta'alamu. Ayat tauhid yang dibacakan oleh Yesus adalah Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tidak ada kata Allah di sana. Nah, sudah gimana? Wong kamu jangan kabur dulu, wong kamu belum menentukan Tuhanmu siapa. Kata kamu, jadi Yesus itu mengenalkan Tuhan itu Allah. Nah, sekarang saya tanya ke kamu, Tuhan kamu siapa? Tuhan yang Esa memberi kuasa kekal kepada Yesus melalui firman-Nya. Kau harus mengerti ini. Dengan demikian, apabila kau tidak tunduk patuh menyembah kepada Yesus, pengertiannya adalah kau melawan firman Tuhan yang Esa itu. Nah, kan sudah jelas ucapan kamu kan, Tuhan yang Esa berarti Allah kan, memberi kekuasaan kepada Yesus. Oke, sekarang pertanyaannya, yang kamu tuhankan yang mana? Tuhan yang Esa itu atau Yesusnya yang kamu tuhankan? Ayo.
Begini Tata, saya beri ilustrasi ya. Ketika Pak Jokowi melantik Gubernur Jakarta, ya. Nah, Gubernur Jakarta yang dilantik oleh Pak Jokowi, inilah yang harus kau percaya. Mengapa? Sebab perkataan Pak Jokowi adalah kebenaran. Ya? Demikian juga dengan Tuhan, ketika Tuhan memberi kuasa kekal kepada Mesias. Firman Tuhan inilah yang benar. Dengan demikian umat Tuhan tidak boleh tidak harus tunduk patuh kepada Mesias yang diberi kuasa kekal oleh Tuhan. Iya, jadi Bapak Jokowi melantik gubernur. Ya saya percaya itu. Terus saya ditanya, Tata siapa presidenmu? Ya Bapak Jokowi. Nah sekarang gini, Tuhan Allah ya melantik Yesus, memberi kekuasaan kepada Yesus. Terus saya ditanya, siapa Tuhan yang benar Tata? Ya Allah. Kan gitu kan? Nah, kalau Kristen coba saya nanya ke kamu. Siapa presiden? Masa gubernur kamu jawab? Sama dengan tadi. Allah Tuhan memberi kekuasaan. Terus saya nanya ke kamu. Sekarang siapa Tuhannya Kristen? Coba jawab. Yang diberi kekuasaan atau yang memberi? Kau itu Tata hanya muter-muter. Saya sudah beri penjelasan. Firman Tuhan yang Esa itu Jangan tidak lupa boleh subscribe kau Iman tolak. Yakin Channel. Itulah yang benar ketika Tuhan yang Esa memberi kuasa kekal kepada Mesias, yaitu Yesus. Firman-Nya itulah yang jadi kebenaran. Gini loh ya. Yang saya tanya itu kalau kita pakai sambal terasi, ya sesuai yang kamu ucapkan. Saya ingin tanya presiden gitu loh. Presiden itu kan Bapak Jokowi kan? Berarti kalau saya ditanya siapa presidenmu Tata? Bapak Presiden Jokowi. Itu yang harus saya jawab kan? Nah kalau kamu beda. Siapa presidenmu? Ya Anies Wedan. Loh kok bisa? Karena Bapak Jokowi memberi kekuasaan kepada Anies. Coba kamu nanya ke orang ya. Ketika kamu nanya ke siapapun, siapa presiden Indonesia, pasti semuanya yang mereka mempunyai akal cerdas, waras, mengatakan Bapak Jokowi. Tidak mungkin Anies Baswedan, tidak mungkin. Tapi kalau yang tidak waras, pasti menjawab Anies Baswedan. Alasannya karena dia sudah diberi kekuasaan oleh Bapak Jokowi untuk memimpin Jakarta. Sehingga yang menjadi presiden adalah Anies Baswedan. Lucu kan? Begini Tata, ketika firman Tuhan yang Esa memberi kuasa kekal kepada Yesus, maka Yesus adalah penguasa surga dan bumi. Ya? Mengapa Yesus berkuasa di surga dan di bumi? Sebab kebenaran dari firman Tuhan yang Esa itu. Ya? Jadi penyembahan kepada Yesus adalah penyembahan kepada Tuhan yang Esa. Sebab apa? Yesus berkuasa ya, atas firman Tuhan yang Esa itu. Ini deh ya, karena firman Tuhan itu benar, maka saya mentuhankan Allah, yaitu Tuhannya Yesus yang memberi kekuasaan kepada Yesus gitu loh. Nah, kalau kamu kan Yesusnya yang kamu tuhankan gitu kan? Nah, sekarang saya harus mengikuti Yesus atau mengikuti kamu gitu loh. Nah, sekarang ini mana yang lucu ya? Ketika saya ditanya, Tata siapa presiden Indonesia? Saya jawab Jokowi. Karena Bapak Jokowi sudah menang. Udah dilantik, sah dia menjadi presiden. Tentu saja saya wajib mengakui dia sebagai presiden. Lucu nggak aku ini? Ya enggak, karena sudah tepat. Nah sekarang lebih lucu mana dengan ini? Saya menganggap Bapak Anies itu presiden. Alasannya karena sudah diberi kekuasaan oleh Bapak Jokowi. Bapak Jokowi kan sebagai presiden, karena dia memberi kekuasaan kepada Bapak Anies untuk memimpin Jakarta, maka Bapak Anies itu adalah Tuhan. Presiden. Mana yang lucu ini? Coba. Menganggap Bapak Jokowi presiden atau Bapak Anies yang saya presidenkan? Coba. Mana yang lucu? Begini Tata, saya buat ilustrasi tadi tentang Pak Jokowi melantik Gubernur Jakarta.
Jadi Gubernur Jakarta yang dilantik oleh Pak Jokowi harus kau percaya, ya. Sebab apa? Perkataan Pak Jokowi itulah kebenaran. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yang Esa. Firman Tuhan Yang Esa telah memberi kuasa kekal kepada Yesus. Nah, Anda harus mengimani, percaya, tunduk patuh kepada Yesus sebab telah diberi kuasa kekal oleh Tuhan Yang Esa. Sebab kebenaran adalah di pihak Tuhan Yang Esa itu. Ya. Nah iya, ya. Jadi ketika Bapak Jokowi melantik gubernur, ya saya percaya bahwa Bapak Anies itu gubernur gitu loh. Yang saya tanyakan ini presiden siapa? Nah, contohnya gini, Tuhan Allah memberi kekuasaan kepada Yesus. Nah, Tuhan Allah ini ya. Karena Yesus sudah diberi kekuasaan, oke, kuasa dia. Yang saya tanyakan, siapa yang saya harus tuhankan? Ibaratkan tadi, siapa yang harus saya angkat presiden? Bapak Jokowi apa Anies? Nah, sekarang siapa yang harus saya tuhankan? Allah atau Yesus? Ayo, silakan pilih. Bukan begitu. Jikalau Anda penduduk Jakarta, nah, Anda apa-apa hal, Anda harus mengadu, ya. Anda harus berjumpa dengan Gubernur Jakarta. Ya, sebab itulah yang dilantik oleh Pak Jokowi. Begitu. Nah, perihal dengan Tuhan. Tuhan sudah memberi kuasa kekal kepada Yesus. Jadi apa-apa hal, ya, yang diminta, dimohonkan oleh umatnya Tuhan, umat Tuhan harus tunduk patuh menyembah Yesus Kristus. Yang saya tanya, walaupun saya itu mengadu karena saya pemimpin saya sebagai gubernur adalah Bapak Anies, ya tidak masalah. Yang saya tanya, siapa presiden? Coba saya nanya ke kamu. Anies atau Bapak Jokowi yang menjadi presiden? Ayo, jawab dulu. Yang saya tanya presiden loh ya. Bukan begitu, Tata. Konteks saya adalah kau harus percaya bahwa Anies adalah Gubernur Jakarta. Mengapa kau harus percaya? Sebab dari perkataannya Pak Jokowi. Demikian juga dengan Yesus, kau harus menyembah Yesus. Ya, sebab apa? Dia diberi kuasa yang kekal oleh Tuhan Yang Esa. Ini poinnya. Nah iya, saya percaya Anies sebagai gubernur Jakarta. Terus Bapak Jokowi sebagai presiden. Dan saya percaya Yesus diberi kekuasaan. Dia sebagai utusan. Sedangkan Allah Tuhan. Nah, terus yang salah di mana? Coba ketika saya nanya ke Kristen, yang mana yang Tuhan? Yesus atau Allah? Anies yang presiden atau Bapak Jokowi? Coba mana yang benar? Sekarang jawab satu-satu aja ya. Saya nanya presiden dulu. Presiden itu Anies atau Bapak Jokowi? Terus Tuhan ya. Tuhan itu Bapak atau Yesus? Allah atau Yesus? Coba jawab. Roh Bapa Surgawi, roh Tuhan yang atas Yesus ketika Yesus dibaptis seperti burung merpati. Kau baca ayat Matius pasal 3 ayat 16-17. Gini loh, saya nanya, lalu yang Tuhan itu yang mana itu? Kalau cuma roh, coba kamu baca perjanjian lama. Tuhan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Berarti kalau pemikiran kamu, semua manusia itu tuh rohnya Tuhan. Karena mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Nah sekarang, Yesus dengan saya, Tuhan juga berarti menurut kamu. Karena ada rohnya Tuhan gitu. Roh Bapa Surgawi itu maha kuasa. Ya, roh Bapa Surgawi tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya begini, roh Bapa Surgawi ada di surga. Dalam waktu yang sama, ada dalam diri Yesus juga. Ada di mana-mana di belahan dunia ini. Ya? Iya,
mau dikatakan rohnya Bapa itu tidak bisa dibatasi, berarti ada pada semua manusia. Berarti termasuk saya, termasuk Yesus kan? Nah, berarti saya dengan Yesus itu Tuhan gitu. Sudah Tata, kau sudah melebar kemana-mana lagi. Kau sudah kena skakmat, ya. Yesus adalah Mesias, diberi kuasa kekal oleh Bapa Surgawi. Iya, berarti menurut kamu Presiden Indonesia ini adalah Bapak Anies kan? Bukan Bapak Jokowi ya? Gitu. Terus, Tuhan itu adalah Yesus, bukan Allah. Karena Allah sudah memberi kekuasaan kepada Yesus. Presiden juga Bapak Anies. Karena Presiden Bapak Jokowi sudah memberikan kepada Anies gitu. Sudah Tata, kau terbukti kau tidak tahu apa-apa tentang iman orang Kristen. Iya, berarti sudah jelas kan ya. Kristen itu mentuhankan Yesus. Ya, karena Yesus sudah diberi kekuasaan oleh Tuhannya. Begitu juga Presidennya Indonesia ini Bapak Anies. Karena Bapak Presiden sudah memberikan kekuasaan kepada Anies gitu ya. Saya sudah beritahu Anda, Tata. Ya, kau percaya Anies sebagai gubernur Jakarta sebab atas perkataan Bapak Jokowi yang melantik dia. Ya, konteksnya di situ, konteksnya adalah bahwa Anies adalah gubernur Jakarta. Ini konteksnya. Demikian juga dengan Yesus, konteksnya adalah bahwa Yesus diberi kuasa kekal oleh Tuhan Yang Esa. Nah, mengapa harus mempercayai Yesus, penguasa surga dan bumi? Atas firman Tuhan Yang Esa itu yang memberi kuasa kepada Yesus. Iya, saya percaya Anies sebagai gubernur ya. Atas kekuasaan yang diberikan oleh Bapak Jokowi sebagai presiden. Dan saya juga percaya kepada Yesus yang diberi Tuhan Allah. Saya percaya bahwa dia utusannya Allah, Yesus itu. Terus yang salah, apanya yang salah? Saya percaya kepada Yesus diberi kekuasaan, dia sebagai utusannya Allah. Dan saya percaya kepada Allah sebagai Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan yang benar adalah Allah, Yesus utusannya Allah. Jadi presiden yang benar adalah Bapak Jokowi, Anies, gubernur gitu loh. Saya sudah beritahu Anda, Mesias, yaitu Yesus, diberi kuasa kekal. Bukan hanya diberi kuasa, tetapi kuasa kekal. Diberi kuasa kekal. Kau harus pahami ini. Ya, itu sebabnya orang Kristen mengimani Yesus adalah Mesias dan menyembah Yesus. Sebab Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Bani Israel diberi kekuasaan kekal olehnya. Ya, oke. Sekarang saya nanya ke kamu. Terus yang menjadi Tuhan yang mana? Yang memberi kekuasaan atau Yesus yang diberi? Jawab. Persoalannya adalah bahwa Yesus diberi kuasa kekal oleh Tuhan Yang Esa. Jadi umat Tuhan Yang Esa tidak boleh tidak, ya, mereka harus tunduk patuh menyembah kepada Yesus. Mengapa menyembah? Sebab atas kebenaran firman Tuhan Yang Esa yang telah memberi kekuasaan kekal kepada Yesus. Nah iya, persoalannya Yesus diberi kuasa oleh Tuhannya gitu loh. Terus kamu mentuhankan Yesus itu, benar apa salah itu? Kalau saya kan mentuhankan Tuhan yang memberi kuasa kepada Yesus gitu loh. Nah kalau kamu kan mentuhankan Yesusnya gitu kan? Disebabkan Yesus diberi kuasa kekal oleh Tuhan Yang Esa, maka umat Tuhan Yang Esa harus tunduk patuh menyembah kepada Yesus. Ya, sebab yang menyebabkan Yesus berkuasa adalah firman Tuhan Yang Esa itu. Kau mengerti? Demikian juga dengan Anies, gubernur Jakarta. Yang menyebabkan Anies mempunyai kuasa adalah perkataan Bapak Jokowi yang melantiknya.
Ya sekarang mana ayatnya? Karena saya itu punya Tuhan, terus oleh Tuhan saya diberi kuasa. Ya sembahlah aku. Ada nggak seperti itu? Atau cuma ajaran Kristen aja seperti itu? Jadi sambal terasimu itu ibaratkan gini, karena Bapak Presiden memberi kekuasaan kepada Bapak Anies, maka jadikan juga Anies itu sebagai presiden. Kan ibaratkan gitu kan, pemikiran kamu sambal terasimu itu kan? Tuhan yang Esa itu maha kuasa. Apabila Tuhan yang Esa berfirman memberi kuasa kekal kepada Yesus, maka Yesus adalah penguasa kekal surga dan bumi. Mengapa Yesus menjadi penguasa kekal surga dan bumi? Sebab oleh kekuasaan firman Tuhan yang Esa itu, sama seperti Gubernur Jakarta, Anies tidak ada apa-apanya tanpa perkataan Bapak Jokowi yang melantiknya sebagai Gubernur Jakarta. Kau paham? Tidak masalah mau mengatakan Yesus itu penguasa surga, dunia dan langit dan bumi. Tidak masalah. Yang saya tanya itu Tuhan siapa yang benar itu? Yang mana? Yesusnya atau Allahnya? Itu saja loh. Jadi saya ada masalah juga kalau Bapak Anies itu kuasa dan dia sebagai gubernur. Yang saya tanya itu presiden, siapa presiden itu? Aniesnya Bapak Jokowinya? Itu loh yang harus kamu jawab. Bapak Anies, kau harus mempercayai, ya, dia sebagai Gubernur Jakarta. Mengapa kau harus mempercayai Anies sebagai Gubernur Jakarta? Atas perkataan kebenaran perkataannya Bapak Jokowi. Demikian juga dengan Yesus. Umat Tuhan harus tunduk patuh menyembah kepada Yesus sebab firman Tuhan telah memberi kekuasaan kekal kepada Yesus. Jadi tidak dapat tidak, umat Tuhan harus tunduk patuh menyembah Tuhan Yesus Kristus. Iya, saya itu udah usah disuruh, saya percaya dia gubernur. Yang saya tanya, siapa presidennya Indonesia? Ayo, jawab. Bapak Anies atau Bapak Jokowi? Ayo silakan. Bukan itu persoalannya, ya. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah bahwa Bapak Anies adalah berkuasa di Jakarta sebab dia adalah Gubernur Jakarta. Demikian juga dengan Yesus. Yesus berkuasa di surga dan di bumi sebab Tuhan yang Esa telah memberi kuasa kekal kepada Yesus. Iya, saya tahu dia penguasa Jakarta, gitu loh. Terus saya nanya sekarang, presiden Indonesia siapa? Ayo. Bukan begitu. Ya. Korelasinya adalah pertama, Anies adalah berkuasa di Jakarta sebab dia adalah Gubernur Jakarta. Nah, korelasinya adalah Yesus berkuasa di surga dan di bumi sebab firman Tuhan yang Esa memberi kuasa kekal kepada Yesus. Ini korelasinya. Yang saya tanya, siapa presiden Indonesia? Anies atau Bapak Jokowi gitu loh. Karena kalau saya pakai sampel terasi kamu, jadi saya harus menganggap Bapak Anies sebagai presiden gitu. Begitu juga saya menganggap Yesus sebagai Tuhan gitu. Bukan itu. Persoalannya adalah bahwa Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Ini persoalannya. Mengapa Yesus berkuasa di surga dan di bumi? Oleh kebenaran firman Tuhan yang Esa yang telah memberi kuasa kekal kepada Yesus. Ini persoalannya. Apabila kau tidak mengabdi, kau tidak menyembah Yesus, pengertiannya adalah kau melawan kehendak firman Tuhan yang Esa. Persoalannya saya nanya presiden Indonesia siapa? Itu yang harus kamu jawab. Terus saya juga siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu yang harus kamu jawab.
Jadi ada dua. Ya, kalau saya nanya presiden, maka pilihannya dua. Anies apa Bapak Jokowi? Kalau saya nanya Tuhan, maka ada dua pilihan. Yesus apa Allah? Silakan. Persoalan kita sekarang tentang pemberian kuasa ke atas Yesus. Ini konteks persoalan kita sekarang, ya. Nah, dengan demikian saya buat ilustrasi mengapa Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Sebab atas kebenaran firman Tuhan yang telah memberikan kuasa kekal kepada Yesus. Makanya saya beri ilustrasi tentang penduduk Jakarta, ya, yang mempercayai, ya, dan mendukung Bapak Anies sebagai gubernur Jakarta atas kebenaran perkataan Bapak Jokowi. Ya, barang siapa penduduk Jakarta yang tidak setuju bahwa Anies adalah gubernur Jakarta, dia melawan perkataan Bapak Jokowi. Sambal terasi kamu itu udah masalah bagi aku. Sedangkan yang kita bahas itu siapa presidennya Indonesia? Pilihannya dua. Bapak Anies apa Bapak Jokowi? Ketika saya nanya siapa Tuhan pencipta langit dan bumi? Pilihannya dua. Allah atau Yesus? Silakan dipilih. Begini Tata, saya jelaskan lagi kepada Anda. Anda sebagai penduduk Jakarta, Anda harus mendukung Bapak Anies sebagai gubernur Jakarta. Sebab apa? Atas kebenaran perkataan Bapak Jokowi. Nah, apabila Anda penduduk Jakarta, tetapi Anda tidak mendukung pelantikan Anies sebagai gubernur Jakarta, pengertiannya adalah Anda itu melawan perkataan Bapak Jokowi. Nah, korelasinya adalah bahwa Yesus penguasa surga dan bumi atas kebenaran firman Tuhan yang esa itu yang telah memberi kuasa kekal kepada Yesus. Ketika Anda tidak percaya bahwa Yesus adalah penguasa surga dan bumi, ini memberi pengertian bahwa Anda melawan kebenaran firman Tuhan yang esa itu. Ini udah saya jelaskan. Kamu cukup jawab saja. Ada dua pilihan ya. Pertanyaannya dua. Pertama saya nanya, siapa presiden Indonesia? Tinggal kamu pilih, Bapak Anies apa Bapak Jokowi. Pertanyaan yang kedua, siapa Tuhan semesta alam? Pilihannya dua, Allah atau Yesus. Silakan. Sekali lagi saya beritahu Anda, konteks perdebatan kita adalah bahwa Yesus diberi kuasa kekal. Ini konteksnya. Makanya saya pakai ilustrasi tentang Pak Jokowi melantik Anies sebagai gubernur Jakarta. Ya. Nah, dengan demikian korelasinya adalah bahwa orang Jakarta harus menjadikan atau percaya atau mendukung Anies sebagai gubernur Jakarta, ya, atas kebenaran perkataan Pak Jokowi. Demikian juga dengan Yesus. Yesus adalah penguasa surga dan bumi atas firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang esa, yang telah memberi kuasa kekal kepada Yesus. Saya tidak masalah mau diberi penguasa kekal atau enggak. Yang saya tanya, ketika saya nanya Tuhan semesta alam, pilihannya kan dua, Allah dan Yesus. Nah, kamu pilih yang mana? Ketika saya nanya presiden, pilihannya dua, Bapak Jokowi dan Bapak Anies. Kamu pilih yang mana? Siapa presiden Indonesia ini bukan persoalannya, sebab perdebatan kita adalah bahwa Yesus diberi kekuasaan kekal oleh Tuhan Yang Esa. Saya sudah dengan gamblang menyatakan Anda, Yesus diberi kuasa kekal oleh Tuhan Yang Esa. Ya? Saya sudah beritahu Anda, Yesus diberi kuasa kekal oleh Tuhan Yang Esa.
Jadi Anda tidak dapat menolak firman Tuhan yang esa ini. Anda harus menyembah, tunduk patuh, mengabdi kepada Yesus. Iya, terus saya nanya, berarti Tuhan yang benar itu siapa? Kan Yesus diberi kekuasaan. Apakah Yesus itu Tuhan? Kalau menurut saya Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang memberi kekuasaan kepada Yesus. Karena Allah itu Tuhannya Yesus gitu loh. Sama seperti Anda mencontohkan gubernur dengan Bapak Jokowi. Ya. Ketika saya nanya, siapa presiden Bapak Jokowi? Kamu jawab gubernur Bapak Anies. Apa alasannya? Karena dia diberi kekuasaan oleh Bapak Jokowi sebagai gubernur. Kan seperti itu kan jawaban kamu kan? Coba komen-komen kamu itu baca. Jadi Bapak Jokowi memberi kekuasaan kepada Bapak Anies. Nah, terus karena diberi kekuasaan saya nanya, siapa presiden Indonesia? Pasti kamu jawab, belum kamu jawab ini ya? Belum, oke. Saya tunggu dari tadi. Terus, Yesus diberi kekuasaan oleh Allah, Tuhan. Ya, terus saya nanya, siapa Tuhan semesta alam? Pasti kamu jawab, yang mana ini? Yesusnya atau Allahnya? Coba. Saya sudah beritahu, tampilkan ayatnya. Ayat Daniel pasal 7 ayat 13-14. Ayat inilah salah satu nubuat firman Tuhan tentang Mesias. Ayat itulah yang mewujudkan istilah Masiah atau yang diurapi. Kau mengerti? Ya. Jadi ayat itu secara jelas spesifik menyatakan segala suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Aku tidak minta kamu menjelaskan karena saya sudah tahu. Yang saya tanyakan siapa presiden Indonesia dan siapa Tuhan semesta alam. Oke, silakan. Konteks perdebatan adalah bahwa Yesus adalah penguasa kekal surga dan bumi. Nah, mengapa Yesus harus diimani sebagai penguasa surga dan bumi? Sebab atas firman Tuhan yang esa itu yang telah memberi kuasa kekal kepada Yesus. Jadi kekuasaan Yesus ya disebabkan oleh pemberian kuasa oleh Tuhan yang esa. Nah, jikalau Anda menolak, tidak mau mengabdi kepada Yesus, pengertiannya adalah Anda menolak kebenaran firman Tuhan yang esa itu. Mesias diberi kuasa oleh Tuhan. Dengan demikian, tidak boleh tidak Anda harus mengabdi menyembah kepada Mesias. Sebab apa? Saat Anda menolak, tidak mau mengabdi kepada Mesias, ini membawa pengertian Anda menolak kebenaran firman Tuhan yang esa itu. Mau kamu katakan penguasa itu udah masalah bagi aku. Yang saya tanya, siapa yang menjadi Tuhan? Yesus yang diberi kekuasaan atau Allah yang memberi kekuasaan? Jawab aja kok. Kok takut? Mau dikatakan Mesias diberi kuasa itu udah masalah. Yang saya tanya, Yesus sebagai Mesias itu adalah Tuhan atau Bapa yang memberi kekuasaan kepada Mesias itu adalah Tuhan? Yang mana pilihan kamu? Jawab. Begini Tata, yang berkuasa di Jakarta itu siapa? Bukankah Anies? Ya? Pastilah Anies yang berkuasa di Jakarta sebab dia adalah gubernur Jakarta. Nah, mengapa Anies berkuasa di Jakarta? Disebab Bapak Jokowi yang telah melantiknya sebagai gubernur Jakarta. Artinya Bapak Jokowi yang memberi kuasa kepada Anies sebagai gubernur Jakarta. Ya, apabila kau menolak Anies, ya, kau menolak kekuasaan Anies sebagai gubernur Jakarta, pengertiannya adalah kau menolak kebenaran perkataan Pak Jokowi yang telah melantik Bapak Anies. Korelasinya demikian juga dengan Yesus.
Yesus adalah penguasa surga dan bumi. Sebab apa? Diberi kuasa kekal oleh Tuhan Yang Esa itu. Saat kau menolak Yesus sebagai penguasa surga dan bumi, pengertiannya adalah kau menolak kebenaran firman Tuhan Yang Esa yang telah memberi kuasa kekal kepada Yesus. Saya dah nanya siapa yang berkuasa karena saya tahu gubernurnya Jakarta itu adalah Anies. Yang saya tanya siapa presiden Indonesia? Silakan jawab. Persoalannya bukan siapa presiden Indonesia. Persoalannya adalah apakah kau mendukung Bapak Anies sebagai gubernur Jakarta atau tidak. Ini persoalannya. Dan korelasi persoalan ini adalah apakah kau percaya Yesus adalah penguasa surga dan bumi atau tidak. Ya? Jikalau kau tidak percaya bahwa Yesus adalah penguasa surga dan bumi, pengertiannya adalah kau menolak kebenaran firman Tuhan Yang Esa yang telah memberi kuasa kekal kepada Yesus. Ya? Loh, kamu tuh gimana? Kan sudah aku katakan dari tadi. Saya mengakui Anies itu sebagai gubernur. Karena sudah diberi kekuasaan oleh Bapak Presiden Jokowi gitu loh. Nah, pertanyaannya, coba kamu jawab. Bapak Anies dengan Yesus sama-sama diberi kekuasaan. Yesus diberi kekuasaan oleh Allah. Anies diberi kekuasaan oleh Bapak Jokowi. Terus saya nanya satu-satu. Siapa Presiden Indonesia? Yang kedua, siapa pencipta langit dan bumi? Yesus apa Allah? Siapa Presiden Indonesia? Bapak Anies apa Jokowi? Silakan dijawab. Padahal kamu yang memberi apalah literasi apalah. Saya ikutin literasi kamu itu. Tapi kacau dengan pendapat kamu sendiri gitu. Padahal saya cuma mengikuti ini. Malah kamu terjebak sendiri. Nah, sekarang kau mengakui Bapak Anies adalah gubernur Jakarta. Nah, apakah kau mengakui bahwa Yesus adalah penguasa surga dan bumi? Nah, saya mengakui Yesus diberi kekuasaan, ya saya percaya. Anies diberi kekuasaan, ya saya percaya. Tapi apakah Anies itu presiden? Tapi apakah Yesus itu Tuhan? Oke, jawab. Bukan begitu, Tata. Saya sudah jelaskan kepada Anda. Yesus diimani sebagai Mesias atau Masiah. Sebab orang Kristen percaya bahwa Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan Yang Esa, yang telah diberikan kekuasaan oleh Tuhan Yang Esa, sosok itu, sosok Mesias tersebut adalah Yesus. Nah, inilah iman orang Kristen. Iya, terserah kamu itu percaya Yesus itu Mesias atau apa. Tidak peduli saya itu. Yang saya tanya, siapa yang kamu tuhankan? Mesias atau Allahnya? Silakan. Persoalannya begini, Tata. Yesus diberi kuasa kekal oleh Tuhan. Bukan hanya diberi kuasa, tetapi diberi kuasa kekal. Ya? Dengan demikian, kau kau harus menyembah, mengabdi kepada Yesus Kristus. Nah, mengapa Yesus berkuasa di surga dan di bumi? Atas kekuasaan firman Tuhan yang kekal itu. Iya, dia diberi kuasa, ya, Yesus oleh Allah. Bapak Anies diberi kuasa oleh Bapak Jokowi. Nah, sekarang saya nanya, Presiden Indonesia siapa? Anies apa Bapak Jokowi? Tuhan siapa? Yesus atau Allah? Silakan dijawab. Saya sudah jelaskan kepada Anda. Anies didukung oleh penduduk Jakarta sebagai berkuasa di Jakarta. Sebab dilantik oleh Bapak Jokowi. Nah, korelasinya adalah Yesus adalah penguasa surga dan bumi sebab telah diberi kekuasaan kekal oleh Tuhan Yang Esa itu. Ini korelasinya. Dari awal tadi saya sudah katakan kepada Anda.
Yesus diberi kuasa kekal oleh Tuhan Yang Esa. Iya, Anies itu kuasa, diberi kekuasaan oleh Bapak Jokowi. Sekarang saya nanya, presidennya Indonesia siapa? Silakan. Bukan siapa presiden Indonesia, bukan ini konteks perdebatan kita. Konteks perdebatan kita adalah Yesus diberi kekuasaan sebagai penguasa kekal surga dan bumi. Dengan konteks inilah saya mengambil ilustrasi ya Anies sebagai gubernur Jakarta yang dilantik oleh Pak Jokowi. Kau harus mengerti ini. Loh, dijawab saja. Saya cuma nanya presiden kok. Karena Bapak Jokowi memberi kekuasaan kepada Anies. Terus saya nanya, siapa presiden Indonesia? Kamu jawab aja, kenapa takut? Sama seperti Allah memberi kekuasaan kepada Yesus. Nah, terus saya nanya, siapa Tuhan itu? Hah? Yesusnya apa Allahnya? Jawab aja, tidak usah takut. Kau nanya apa, Tata? Saya sudah beri Anda pernyataan secara gamblang bahwa Tuhan Yang Esa telah memberi kuasa kekal kepada Yesus. Jadi persoalannya bukan siapa presiden Jakarta, bukan itu persoalannya. Sebab apa? Saya beritahu Anda tadi. Tuhan Yang Esa telah memberi kuasa kekal kepada Yesus. Ini pernyataan saya sejak dari tadi. Bukan pernyataan. Kalau pernyataan itu saya percaya. Nah, sekarang ketika saya nanya, kamu jawab apa? Anies dengan Yesus sama-sama diberi kekuasaan. Yesus diberi kuasa oleh Allah. Anies diberi kuasa. Nah, ketika saya nanya ke kamu, kan kamu sudah paham kan? Siapa presiden Indonesia? Coba jawab. Dua pilihannya. Siapa Tuhan semesta alam? Dua pilihannya. Allah apa Yesus? Silakan. Kau itu Tata, gobloknya di situ. Persoalan kita adalah Tuhan Yang Esa telah memberi kuasa kekal kepada Yesus. Ini pernyataan saya. Dengan demikian, persoalannya bukan siapa presiden Indonesia, bukan itu persoalannya. Sebab apa? Saya dengan jelas sudah memberitahu Anda bahwa Tuhan Yang Esa telah memberikan kuasa kekal kepada Yesus. Dengan itulah saya memberi ilustrasi tentang Bapak Anies yang menjadi gubernur Jakarta sebab dilantik oleh Bapak Jokowi. Lalu kau bertanya lagi, siapa presiden Indonesia? Tolol lu, Tata. Loh, kenapa kamu takut banget cuma menjawab siapa Tuhan? Pilihannya dua. Allah apa Yesus? Siapa presiden Indonesia? Pilihannya dua. Bapak Jokowi apa Bapak Anies? Loh, kalau kamu pinter tidak goblok, ya kamu jawab aja. Kenapa masih muter-muter gitu? Cuma jawab gitu aja. Coba kamu nanya ke saya. Pasti saya jawab itu. Nggak usah muter-muter. Kau itu Al-Quranmu saja pun kau tidak tahu. Silakan kau cari dulu ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan si Adam oleh si Allah Subhanahu wa Ta'alamu. Salah satu ayatnya dinyatakan di surah 38, surah Shod, ya, ayat 75. Udahlah kamu itu lu jawab itu PR kamu dari tadi muter-muter itu. Jadi yang kamu tuhankan itu yang memberi kekuasaan atau yang diberi? Jawab. PR apanya? Korelasinya begini. Anies adalah gubernur Jakarta dan berkuasa di Jakarta. Nah, demikian juga Yesus adalah penguasa kekal di surga dan di bumi. Ya? Anda tidak dapat menolak Anies sebagai gubernur sebab Anies dilantik oleh Bapak Jokowi. Demikian juga dengan Yesus. Anda tidak dapat menolak Yesus sebagai penguasa surga dan bumi sebab diberi kuasa oleh Tuhan Yang Esa itu. Ya. Iya, saya percaya Anies adalah gubernur. Bapak Jokowi presiden itu menurut saya.
Begitu juga Yesus diberi kekuasaan adalah utusan. Allah adalah Tuhan. Itu menurut saya. Nah, menurut kamu gimana? Benar nggak ucapan saya bahwa Anies itu bukan presiden? Bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Kamu membenarkan ucapan saya apa enggak? Yesus diberi kuasa kekal di surga dan di bumi, ya, oleh firman Tuhan. Jadi yang benar itu adalah firman Tuhan yang esa itu. Anda tidak dapat menolak firman Tuhan yang esa, ya. Sebab firman Tuhan itu maha kuasa, berkuasa, ya. Iya, Yesus dan Anies diberi kekuasaan. Yesus diberi kekuasaan oleh Allah. Anies oleh Bapak Jokowi. Tapi saya nanya ini, Presiden Indonesia siapa menurut kamu? Terus Tuhan siapa menurut kamu? Silakan. Perdebatan kita tadi, saya sudah menjelaskan secara gamblang bahwa Tuhan yang esa telah memberi kuasa kekal kepada Yesus. Ini poin saya yang saya perdebatkan kepada kamu. Lalu kau nanya-nanya lagi, ya, siapa Presiden Indonesia? Padahal saya dengan gamblang menyatakan Tuhan yang esa telah memberi kuasa kekal kepada Yesus. Kau lagi mengkorelasikan siapa Presiden Indonesia? Kamu mau menjelaskan itu atau tidak? Saya percaya kok Yesus itu diberi kekuasaan. Terus kenapa kamu takut ketika saya bertanya ke kamu? Ketika Yesus diberi kekuasaan oleh Allah. Oke, dia kuasa. Terus saya nanya, siapa yang kamu tuhankan, Kristen? Kenapa kamu takut jawab? Ya, literasinya sama seperti Bapak Presiden memberi kekuasaan kepada Anies. Terus saya nanya, siapa presidennya Indonesia? Kenapa kamu takut jawab? Kau bertanya siapa Presiden Indonesia. Nah, korelasinya adalah kau bertanya siapa Tuhan yang esa. Nah, sedangkan saya dengan gamblang sudah menyatakan kepada Anda bahwa Tuhan yang esa telah memberi kuasa kepada Yesus. Jadi untuk apa Anda bertanya siapa Tuhan yang esa? Sinilah kebodohanmu, Tata. Ya. Kamu cukup jawab siapa Presiden Indonesia, siapa Tuhan semesta alam. Dua-duanya ada pilihan loh. Silakan. Anies apa Bapak Jokowi? Yesus apa Allah? Silakan. Tidak ada gunanya lagi kau menyatakan siapa Presiden Indonesia. Sebab apa? Premis saya adalah Tuhan yang esa telah memberi kuasa kepada Yesus. Ini premis saya. Jadi tidak perlu lagi Anda bertanya kepada saya siapa Tuhan yang esa. Sebab apa? Premis saya adalah Tuhan yang esa telah memberi kuasa kekal kepada Yesus. Berarti tidak ada gunanya juga mentuhankan Yesus, kan gitu kan? Ya. Karena Yesus punya Tuhan, diberi kekuasaan oleh Tuhan. Jadi kalau saya mentuhankan Yesus tidak ada gunanya, kan gitu kan maksudnya kamu? Jadi premis kamu itu Tuhan yang esa memberi kekuasaan kepada Yesus. Sehingga kita harus mentuhankan Tuhan yang esa, yaitu Allah, gitu ya? Oke, bagus. Jadi kamu tidak bisa menjawab Tuhan yang benar itu siapa. Kalau saya tanya ke Yesus, Allah. Nah, kalau kamu karena pikiran pendek tidak mungkin berani menjawab itu, gitu ya. Yesus diberi kekuasaan kekal oleh Tuhan yang esa. Nah, sebagai contohnya, roh Tuhan yang esa berdiam dalam jasmani manusia Yesus. Ya. Inilah salah satu contoh paling mudah kau fahami bahwa Tuhan yang esa telah memberi kuasa kekal kepada Yesus. Iya, Yesus diberi kekuasaan. Jadi ada dua sosok. Ada Allah sebagai Tuhan yang memberi kekuasaan kepada Yesus. Yesus manusia. Nah sekarang iman Kristen itu mentuhankan yang mana? Jawab. Kok cuma jawab aja takut? Begini Tata, tentang kekuasaan, ya, yang diberi kekuasaan. Nah, kuasanya itu ada kaitan dengan kuasa si pemberi kuasa.
Ya, seperti Bapak Anies, Gubernur Jakarta. Kekuasaannya Bapak Anies ada kaitannya dengan kekuasaan Bapak Jokowi. Tanpa perkataan Bapak Jokowi, kau tidak dapat menerima Anies sebagai Gubernur Jakarta. Nah, lagi di satu sisi, orang-orang Jakarta dapat menerima Anies sebagai Gubernur Jakarta atas kepercayaan mereka terhadap perkataan Bapak Jokowi. Demikian juga dengan Yesus. Ya, saat kau menolak kekuasaan Yesus sebagai penguasa kekal surga dan bumi, kau sebenarnya menolak kekuasaan firman Tuhan yang Esa itu. Mau diberi kekuasaan atau tidak, itu tidak masalah bagi aku. Ya saya percaya diberi kekuasaan. Semua para nabi diberi kuasa. Kalau nggak diberi, mana mungkin dia menghadapi umatnya. Wah, mereka berjuang kok. Makanya kata Yesus, beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali di tempat tinggalnya. Bahkan para nabi itu ada yang dibunuh. Itu tidak masalah, masalah kekuasaan itu. Yang saya tanyakan, ada dua sosok di situ. Ada yang memberi, yaitu Tuhan. Ada yang diberi, yaitu manusia. Nah, Kristen sendiri yang mana yang dituhankan? Tuhannya Kristen yang mana? Yang memberi yaitu Allah atau yang diberi yaitu manusia Yesus? Coba kamu pilih. Disuruh milih aja kamu gak bisa. Gak berani, takut kamu jawab. Kalau otakmu tuh pintar, kamu kalau ditanya itu pasti kalau seperti saya ini pintar. Coba kamu nanya, siapa Tata yang kamu tuhankan Tata? Yesus sebagai manusia kan diberi kekuasaan oleh Allah. Nah, yang kamu tuhankan yang mana? Ya Allah lah. Gitu kalau saya langsung. Kamu takut dari tadi berapa jam ini?